Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mohon break sebentar sambil minum. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah melewati puasa yang pertama ya. Jadi kira-kira lebaran masih lama lah ya. Pak Timbul jangan siap-siap pulang kampung dulu ya. Jadi di dalam sikapi Ramadan ini kadang-kadang ada sebagian orang ya yang sikapi Ramadan itu dengan biasa-biasa saja, tanpa ada keinginan untuk berbuat sesuatu ya, tanpa ada keinginan untuk melakukan perubahan apapun ya. Ramadan seperti bulan-bulan biasa saja. Ada pula sebagian dari kaum muslimin yang menjadikan Ramadan itu menjadi beban yang berat ya. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan mengeluh, aduh puasa kemarin aja terasa baru dilewati, udah puasa lagi ya. Jadi rasanya berat melewati Ramadan, karena memang di dalam Ramadan itu hal-hal yang tadinya dihalalkan menjadi diharamkan ya. Makan di siang hari itu adalah halal, tapi ketika pada Ramadan itu dilarang kita makan karena itu akan membatalkan puasa. Sehingga baginya Ramadan itu menjadi beban. Namun saya yakin kalau dilihat dari jumlah jamaah yang ada di Masjid Al-Ghani ini, jumlahnya melimpah ruah ya. Lantai atas penuh, lantai bawah ya penuh ya. Halaman biasanya penuh, tapi sekarang kosong karena udah tertampung mungkin di lantai bawah ya. Jadi ada sebagian orang yang melihat Ramadan atau yang Ramadan itu dengan sukacita. Karena apa? Karena orang ini ngerti betul apa manfaat yang diperoleh, apa kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan, sehingga akan memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan Islamnya, dan pada akhirnya akan tercapai derajat muttaqin. Oleh karena itu pada bulan Ramadan orang-orang ini akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sholat diupayakan seoptimal mungkin ya. Sholat berjamaah disertai dengan sholat sunat rawatib ya, mengikuti sholat tarawih, membaca Al-Quran ya, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi setiap waktu itu diisi dengan amalan-amalan yang menyebabkan kegiatan selama Ramadan itu menjadi penuh dengan amalan-amalan yang soleh. Harapannya apa? Yaitu tadi di akhir bulan Ramadan akan ada peningkatan kualitas iman, kualitas amal, sehingga mencapai derajat tertinggi yaitu al-muttaqin. Oleh karena itu wajar kalau misalnya di Masjid Al-Ghani ini jumlahnya melimpah ruah di hari pertama ya. Kita ikuti perkembangannya ya, karena kan seperti kompetisi sepak bola itu tahun pertama ada 30 semua main ya. Tapi lama-lama kan tentu ada proses alami ya, yang dari pertama semangat ya, hari kedua mulainya capek, hari ketiga lemes, hari keempat males, hari keempat dan seterusnya ya. Kalau enggak mungkin minggu pertama masih ramai, tapi tidak minggu kedua, minggu ketiga. Nah ini terjadi penurunan ya, yang umum terjadi. Kalau di sana ya di Al-Ghani enggak ya, pasti enggak beda ya, sama juga ya. Nah ini ya, oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga jamaah, marilah kita manfaatkanlah momen Ramadan ini ya, sehingga ada sesuatu yang bermakna ya. Ketika selesai Ramadan kita merasa bahwa bulan Ramadan itu enggak sia-sia ya.
Marilah yang mungkin tadinya jamaah ke masjid ya hanya sekali 2 kali, upayakan sampai 5 kali ya. Yang tadinya mungkin membaca Al-Quran jangan dilaksanakan ya. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, mari kita bangun semangat untuk senantiasa membaca Al-Quran ya. Tadi remaja kita sudah bagus ya, setiap malam punya target 1 juz ya. Ini perlu dikembangkan seperti itu, kebersamaan ya. Saya sedikit contoh lah, ini bukan lagi pamer, secara cerita aja ya. Kami kebetulan satu keluarga itu ya, itu setiap minggu itu menghatamkan Al-Quran. Karena ada 30 orang, masing-masing kamu bagian juz ini, juz ini, juz ini, seminggu sekali aja ya. Rutin, nanti di absen siapa yang belum, ternyata ada juga yang telat, namanya Amin ya. Paling sering telat yang sudah belum mulai sudah selesai, saya sudah utang-utang terus ya. Artinya beginilah maksud saya, marilah kita bangun semangat di bulan Ramadan ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan yang istilahnya adalah prime time, ya, waktu yang utama aja kita nggak mau, apalagi kalau di waktu-waktu yang lain ya. Itu ajakan saya sebagai pribadi dan juga kepada jamaah semua sekalian, jangan sampai Ramadan ini lewat begitu sia-sia, sampai nanti makan sungguh rugi. Siapa? Salah satunya adalah orang yang melewati Ramadan tetapi tidak mampu mengantarkan dia menuju surga. Inilah yang mestinya kita renungkan. Bapak dan Ibu sekalian, panitia menyodorkan saya untuk menyampaikan materi tentang makna syahadatain. Saya kira jamaah sudah tahu semua lah ya, bahwa syahadatain adalah artinya 2 kalimat syahadat ya, yang sering kita baca, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kalimat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah inilah ya, atau kalimat tauhid inilah yang sesungguhnya menjadi alasan kenapa ada 124.000 nabi diturunkan Allah untuk mengajak manusia mentauhidkan kepada Allah. Dan alasan ini pula yang mengandungkan kenapa ada surga dan neraka. Jadi hal yang sebenarnya kelihatannya sepele, cuma mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita karena umat Muhammad ya tentu Muhammad Rasulullah ya. Karena kalimat tauhid ini bukan semata-mata ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi sebelumnya sudah mengajarkan sama, yaitu kalimat tauhid ya, agar senantiasa beribadah kepada Allah dan menghindarkan tauhid ya. Tu'minuna billahi wa tu'minuna supaya beriman kepada Allah dan menghindari tauhid atau menghindari kemusyrikan. Nah, apa yang menyebabkan orang itu celaka atau tidak? Tadi sudah saya katakan bahwa salah satu penyebab adalah kalimat la ilaha illallah ini. Para hadirin sekalian, kalau bumi itu kita belah, isi bumi masuk manusianya, kita belah menjadi 4 kelompok ya. Jumlah penduduk bumi sekarang berapa kira-kira? Pak Nyoto? Malah nggak ngerti ya. Penduduk Indonesia berapa Pak Nyoto? Wah, anaknya Komaira mas 135 juta penduduk Indonesia ya. Kalau bumi kira-kira 7,5 miliar ya, 7,5 miliar. Ini kalau dibagi menjadi 4 kelompok, maka kita dapat memilahkan sebagai berikut. Pertama adalah orang yang tidak pernah bersyahadat dan juga perilakunya buruk ya. Jadi sudah tidak mau masuk Islam tapi akhlaknya buruk. Ini kriteria yang paling celaka ya. Kemudian kelompok yang kedua ini agak remang-remang ya, yaitu orang yang sudah bersyahadat atau sudah masuk Islam tetapi perilakunya buruk ya. Nah, ini gimana ini? Sudah ngakunya umat Islam, sudah bersyahadat tetapi masih korupsi ya, kemudian masih melakukan perbuatan maksiat ya, masih suka makan korban ya. Sudah bersyahadat tapi puasanya puasa kendang ya, puasa awal dan akhir saja ya, dan sebagainya. Jadi sudah bersyahadat tapi masih bermaksiat. Yang ketiga yaitu orang yang tidak bersyahadat tetapi perilakunya baik. Nah ini ya, ini yang menjadi penyakit orang sekarang yang sedang dikampanyekan ya, seolah-olah bahwa lebih baik
ya, orang yang tidak Islam, yang tidak bersyahadat tapi perilakunya baik. Oleh karena itu ketika ada pemilihan pemimpin, ini yang digembar-gemborkan. Tidak penting umat Islam, yang penting dia baik, tidak korupsi, daripada orang Islam tapi korupsi. Wah, ini berbahaya. Pertanyaannya, baik menurut siapa? Ya kan? Baik menurut manusia, tapi menurut Allah tidak. Karena apa? Karena orang ini mengkhianati janjinya sendiri. Allah itu birbikum orang bala syahidna. Ketika dijadikan, bukankah aku adalah Rabbul? Kami bersaksi. Nah, itu ketika kesaksian di alam kandungan. Tapi ketika di dunia, dia justru mensyukurkan Allah. Jadi ibaratnya saya membesarkan anak, tapi ketika anaknya sudah besar, dia bukannya terhadap saya bukannya menghormati, kenal pun tidak, malah berbakti pada orang lain. Ini namanya orang berkhianat. Maka ini pun kategori yang jelek. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau orang tidak Islam perilakunya baik, wah itu sudah cukup, tidak bisa. Nah, yang keempat ini yang menjadi idaman kita, yaitu orang yang syahadatnya benar dan juga perilakunya benar. Inilah sesungguhnya masyarakat yang kita damkan. Inilah sesungguhnya pribadi muslim yang kita harapkan menjadi orang yang bersyahadat benar dan juga perilakunya benar. Apa nama syahadat benar? Yaitu syahadat pertama dulu, syahadat tauhid. Bapak dan Ibu sekalian, para ulama membagi tauhid ini menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wal sifat. Ya. Apa artinya ini? Jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak otomatis kita akan selamat dan masuk surga. Karena apa? Belum tentu tauhidnya benar, ya. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, artinya bahwa kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb kita, ya, yaitu tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Kita yakin betul bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan juga yang memberikan rezeki terhadap semua makhluknya. Itu tauhid rububiyah, ya. Ya, kadang-kadang kata Rob di Indonesia artinya juga Tuhan, ilah Tuhan. Apalagi, ya. Kemudian ada beberapa lah yang kata-kata sebenarnya mungkin makna yang berbeda, tapi dalam terjemahan itu menjadi sama. Dan ini mengaburkan. Maka kalau sudah orang itu sudah mentauhidkan dengan benar terkait dengan tauhid rububiyah, maka hendaknya dia meyakini betul bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemelihara serta pemilik alam semesta. Kita bertanya pada diri kita sendiri, kita sudah demikian belum? Boleh jadi, ini boleh jadi ya, kita sudah mengaku muslim, sudah bersyahadat, tetapi dalam prakteknya kita belum seperti itu. Contohnya lah, kalau saya jauh-jauh ya, di daerah Purwokerto itu kalau malam setupai itu dilarang bepergian, karena pagi itu adalah malam pengabsan. Orang ini mungkin banyak yang mengaku Islam, tetapi dengan keyakinan seperti itu, ini akan merusak tauhid. Sudah percaya bahwa Allah adalah pemelihara alam semesta, Allah adalah pencipta dan juga Allah adalah yang menguasai, serta Allah adalah zat yang memelihara alam semesta ini. Tapi kalau masih percaya bahwa ada zat lain yang kita takuti, bahwa ada pengelola lain yang perlu kita takuti tadi. Orang kalau masuk kamar 13 ini, orang takut nggak? Pak Rizal kalau punya produk rumah nomornya 13 takut nggak? Ini ya. Jadi banyak orang yang sudah mengaku bertauhid, tapi kadang-kadang aduh apes dapat nomor 13. Sejak kapan nomor 13 menjadi nomor penghapusan bagi umat Islam? Itu kan tradisi barat, ya, yang tidak dikenal dalam Islam. Kemudian kalau pas jalan-jalan malam Jumat Kliwon, wah takut. Karena Pak Jumat Kliwon katanya banyak jin-jin di luar, ini membahayakan sekali. Malam Jumat yang sebenarnya malam mulia menjadi malam yang keramat dan menakutkan. Ini perusahaan akidah melalui TV, melalui film, melalui macam-macam. Ya. Ini adalah akidah yang besar. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah tauhid uluhiyah.
yaitu meyakini betul bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib dan pantas serta berhak kita ibadahi, ya. Jadi kalau kita sering mengatakan la ilaha illallah, biasanya diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu sangat umum ya. Tapi tidak ada sesuatu yang pantas dan hak disembah kecuali Allah. Itu adalah salah satu maknanya, yaitu tauhid uluhiyah, ya. Jadi konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah tadi adalah kita menyembah hanya satu-satunya yang pantas dan berhak disembah adalah Allah. Apa syarat menyembahkan agar bisa diterima? Yang pertama adalah ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah kami perintah wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali beribadah menyembah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dan ikhlas di dalam beragama. Jadi agar ibadah kita itu diterima, maka harus ikhlas. Tadi Ustaz entah ya, Pak menyampaikan tentang niat ikhlas, ya. Salah satu yang beliau sampaikan adalah di dalam beribadah hendaknya ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah, ya. Jadi nggak boleh kita beribadah karena pamer, ya, karena barangkali dilihat calon mertua, ya, sholatnya tambah khusyuk. Dan kadang-kadang, maaf, termasuk saya terus perlu mengevaluasi. Misalnya begini, kalau kita sholat jamaah di masjid, biasanya bacanya lebih lama, ya enggak apa lagi, ya kan, lebih lama. Habis itu sholat sunat rawatib. Coba kalau di rumah pas nggak kebetulan ke masjid karena ada sesuatu, ya, Allahu Akbar, saya jamin lebih cepat yang dibaca Allahu, ya, Allahu Akbar mesti setelah surat Al-Fatihah. Suratannya adalah pertama adalah wal asri atau inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika inna syani'aka Allahu Akbar. Habis itu ayat yang kedua adalah qul huwallahu ahad, rakaat kedua, ya. Habis itu berdoa aja juga, langsung, ya, pekerjaan yang lain. Apalagi sampai dengan sholat rawatib, ini menjadi kuasa kita. Kita daripada kita sudah ikhlas, sudah semata-mata mengharapkan kepada Allah. Ini banyak informasi, ya, bagi saya dan juga bagi bapak sekalian. Hendaknya seperti itu. Kalau di masjid ya sholat rawatib, di rumah juga sholat rawatib, berdoanya juga ya panjang lebar, ya. Kemudian apalagi ya bacanya juga sedikit agak khusyuk, ya. Cuma kadang kita ya sudah bisa khusyuk di masjid, anak-anak rame, ya, itu memang kita. Apalagi ada ringtone yang bunyi, itu mengganggu, ya. Coba bayangkan lagi sholat ada ringtone, dan kamu itu Pak, kamu mana? Iya, karena butuh, iya, karena sekain. Nah, itu anak nggak boleh, itu pengaruh, makanya diharapkan tenang. Dan karena kita bisa benar-benar khusyuk dan ikhlas, makanya setelah sholat kita bukannya mengucapkan alhamdulillah, ya, selesai alhamdulillah, bukan, tapi istighfar. Kenapa istighfar? Karena kita yakin betul bahwa di dalam sholat itu kita masih banyak kesalahan, sehingga selesai sholat yang kita baca astagfirullahaladzim, bukan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah nanti ketika kita alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, itu ada tersendiri. Tapi selesai sholat istighfar, karena tadi kita yakin betul bahwa niat kita ikhlas, niat kita adalah khusyuk, tapi masih ada gangguan. Oke, kemudian yang ketiga adalah tentang tauhid asma wal sifat, bahwa kita yakin betul Allah memiliki nama-nama yang baik, ya. Nah, itu yang kita yakini lah. Allah punya nama-nama yang semua ada di dalam Al-Quran, ya, tidak terbatas pada 99, ya. Tapi semua nama-nama yang baik itu adalah harus kita yakini, itu adalah sifat dan nama Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, kembali ke tadi bahwa syahadat, khususnya adalah syahadat tauhid tadi, ya, itu tidak selamanya menjamin orang itu aman dari siksa neraka. Karena apa? Karena seringkali kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, berkali-kali, ya, tetapi boleh jadi kita masih melaksanakan atau melakukan atau meyakini hal-hal yang dapat merusak tauhid, ya. Syekh Utsaimin
Dan juga Muhammad Abdul Wahab itu pernah membuat tulisan mengenai 10 yang menyebabkan rusaknya tauhid. Wah, kalau diuraikan bisa 1 jam, tapi saya tidak menguraikan ya. Pertama, memang waktunya terbatas. Yang kedua, tidak hafal semuanya ya. Jadi daripada memaksakan diri, tapi saya tahu ya, tidak hafal urutannya. Saya jadi yang penting saja, yang poin-poin yang sering kita hadapi. Pertama adalah tauhid kita bisa rusak karena kita masih musyrik ya. Yaitu apa? Tadi kita sudah mengklaim, mengaku, mendeklarasikan bahwa Allah adalah satu-satunya pemelihara, pencipta, dan juga penjaga alam semesta, serta Allah adalah satu-satunya yang kita sembah. Namun secara kenyataan kita masih melaksanakan amaliyah yang berbau syirik. Wah, kalau bicara syirik di Indonesia itu ilmunya sangat banyak ya. Udahlah, pokoknya gak usah hitung karena sudah sangat banyak ya. Ini memang saya sering menyampaikan bahwa Indonesia itu kan mengalami transformasi dari imperium Hindu ke imperium Islam, dari animisme Hindu ke Islam. Ini nggak gampang. Makanya dulu itu sebenarnya ada perdebatan sengit antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Kudus. Nah ini ya, mungkin yang suka ketoprak sering dengar ya, Sunan Kudus punya murid namanya Aryo Penangsang ya. Kemudian kalau Sunan Kalijogo lebih dekat kepada Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Ini sebenarnya ada pertarungan sedikit antara dua kelompok ya. Joko Tingkir itu mewakili kelompok Abangan ya, karena daerah terakhirnya Raja Mataram dan dia sendiri sebenarnya cenderung Abangan. Sementara Aryo Penangsang ini menurut buku bagi yang fanatik Joko Tingkir jangan marah, tiba-tiba Aryo Penangsang dianggap orang yang baik. Ya, saya baca bukunya itu. Judulnya adalah Aryo Penangsang ya, rembulan yang terluka. Wah, keren, nggak pernah selesai baru baca halaman 1 aja ya. Tapi ada beberapa yang saya tangkap bahwa ternyata Sunan Kudus sudah mengajarkan dan melarang Sunan Kalijogo supaya tidak mencampurkan antara keyakinan Hindu dengan keyakinan Islam. Karena waktu itu kan sulit. Bagaimana mungkin orang sudah sekian, mungkin ya puluhan tahun didominasi oleh imperium Hindu, tiba-tiba pasti masuk Islam. Ya pasti benar. Makanya Sunan Kalijogo punya strategi beda. Nggak usah repot-repot. Ini silahkan main gong atau main gendingan, itu orang jago gong nggak akan bunyi kalau nggak baca Bismillah. Maka Bismillah yang namanya bung. Nah, orang diajari baca Bismillah, mulai diajari tentang syahadat. Tetapi ini Sunan Kalijogo tidak menyatakan bunuh final, tapi proses. Sementara Sunan Kudus menghadapi agar tidak bisa, ini berbahaya begini. Nah, rupanya dalam perkembangannya kelompok Sunan Kudus tersingkir. Aryo Penangsang kalah, Sunan Kudus juga meninggal ya. Dan yang dibawa kemudian adalah ajaran-ajaran yang masih banyak berbau dengan unsur-unsur syirik ya. Di Yogyakarta ini Kerajaan Mataram ini, Mataram Jogja ini ya, dan bangga dengan Mataram Hadiningrat. Pokoknya Hadiningrat saya nggak jadi nggak tahu lah ya. Nah ini sebenarnya Mataram itu agak unik karena merupakan percampuran yang kalau tadinya Pajang dan Demak itu ada koalisi antara penguasa dengan ulama, dengan para wali. Tapi enggak, begitu pindah ke Mataram sudah beda. Justru koalisinya dengan Rohingya ya. Makanya semuanya agak semerawut. Walaupun Sultan Agung sudah mencoba membenarkan, meluruskan, tapi gagal ya. Makanya sampai sekarang ya walaupun ngakunya Islam, tapi namanya misalnya ada berbeda apa macam-macam, ada ya Islam mungkin ya, atau di Solo ya Islam ya. Ini ada masih di Semarang. Jadi apa di Jogja itu? Jadi tradisi yang sebenarnya merusak tidak. Orang rebutan untuk minum bekas apa cucian kereta. Ini apa yang seperti itu? Saya nggak boleh katakan bahwa berkah dari mana? Berkah nggak seperti itu. Jadi ini yang saya masukkan bahwa hal-hal yang seperti itu merupakan hal yang bisa merusak tauhid kita ya. Syukur kalau cuma merusak masih jadi hati. Kalau sudah membatalkan keyakinan kita, wah itu udah berbahaya. Kita ngaku Islam tapi pengakuan itu tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, jadi karena syirik maka menyebabkan akidah kita itu ternoda ya. Yang kedua
Nah ini ya, orang punya keyakinan bahwa agama itu semata-mata hanya urusan ibadah. Urusan yang lain mengenai politik, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya tidak ada kaitannya dengan Islam. Ini merusak akidah. Ya. Padahal Islam itu adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, sekarang digerogoti. Kalau tadi digerogoti melalui tradisi, animisme, dinamisme dan sebagainya, ini digerogoti oleh pemikiran-pemikiran barat yang sekuler. Ya, jadi ketika memang agama di barat gagal mengontrol pemerintahan dan kemudian terjadi perselisihan antara kaum-kaum dan ibuan serta politikus, maka mencoba dipisahkan adalah agama bagian di agama saja, politik bagian kami. Nah ini diterapkan di beberapa negara, sehingga di negara kita pun begitu. Kalau orang wah ini politik nggak usah dikaitkan dengan agama, ini bahaya ya. Politik harus ada kaitan dengan agama, karena dalam itu ada pemisahan ya. Nah ini ya, jadi orang yang meyakini bahwa agama hanya merupakan ibadah saja, sementara di luar itu tidak ada kaitannya dengan Islam, nggak ada kaitan dengan agama. Yang dimaksud agama di sini adalah yang dimaksud dengan apa agama itu adalah yang ibadah makhluk ya. Artinya Islam menyebutkan sholat, zakat, puasa, haji, ya, tapi bidang-bidang di luar itu dianggap bukan bagian dari Islam, maka ini termasuk merusak. Kemudian yang ketiga, ya, hal yang dapat merusak tauhid adalah orang yang meyakini bahwa atau bukan orang yang tidak yakin bahwa orang kafir itu masuk neraka. Nah ini ya. Jadi terhadap kemusyrikan, terhadap kekafiran, dia sendiri tidak mengakui bahwa itu adalah kekafiran, menolak terhadap menolak bahwa yang kafir itu kafir. Nah, ini bahaya juga. Ini bisa rusak akidah. Ya. Ini pun sekarang sudah berkurang. Ya. Kalau tadi pertama adalah sinkretisme yang membawa ajaran-ajaran primordial, ajaran-ajaran Hinduisme dan sebagainya. Kemudian ketika menghadapi barat, menghadapi sekularisme, nah sekarang menghadapi liberalisme, ya, bahwa semua orang itu sama, yang itu orangnya baik. Nah, jadi gimana? Apakah mereka juga masuk surga? Allah surga itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Nah ini berbahaya ini. Ya. Ini penyakit-penyakit yang dapat merusak akidah. Dan ini sekarang tumbuh berkembang. Ya. Terutama di masyarakat kota, ya, pokoknya agama nggak penting, ya, yang penting perilakunya baik. Ya soal surga neraka itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Lalu gunanya Nabi diutus kalau yang surga neraka urusan Tuhan. Adanya Nabi, Rasul dan sebagainya tentu memberikan penjelasan kepada kita mana hal-hal yang bisa mengantarkan ke surga dan mana yang bisa mengantarkan ke neraka. Itu 3 di antaranya, ya. Masih ada 7, tapi nggak usah disampaikan, ya. Nanti waktunya habis. Tentang syahadat Rasul yang kedua mungkin saya akan sampaikan di dalam waktu kalau ada kesempatan. Mohon maaf penyampainya agak lama, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.